Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, saya lepas masker karena saya sekarang sendirian, relatif jauh dari kerumunan dan relatif aman lah. Hari ini saya akan belajar melihat ke Jabal Uhud. Jabal Uhud ini adalah salah satu tempat sangat bersejarah dan bermakna bagi Rasulullah karena banyak kisah, terutama yang paling terkenal adalah kisah tentang perang Uhud. Jabal Uhud ini berada di sebelah utara kota Madinah. Kalau melihat sejarahnya, ini ada 7 km panjangnya. Tingginya kalau saya tidak salah sekitar 1022 meter. Berbatu dan relatif kering. Nah, Jabal Uhud ini memiliki sejarah yang luar biasa karena dalam peperangan Uhud yang sangat terkenal itu, Rasulullah kehilangan banyak sekali sahabatnya, termasuk diantaranya adalah saudara-saudara Rasulullah sendiri yang sekarang dimakamkan menjadi syuhada-syuhada di Uhud. Dan karena itu makam di sekitar Jabal Uhud ini termasuk salah satu yang disarankan untuk kemudian dikunjungi. Sekarang Jabal Uhud sudah relatif banyak perumahan, banyak gedung-gedung di beberapa tempat, tapi secara umum seperti ada di latar saya, di belakang saya itu, ini lebarnya panjangnya 7 km dengan ketinggian kurang lebih 1022 meter. Ada yang bilang 1030 meter. Yang paling sangat dikenal karena di sini adalah tempat peperangan perang Uhud, yang dalam perang Uhud ini banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah dari sisi jumlah, memang awalnya kalau saya tidak salah jumlah orang-orang Quraisy kafir yang memerangi Rasulullah itu kurang lebih 3.000, dan jumlah kaum muslimin awalnya 1.000, tapi kemudian ada 300-an yang membelot, sehingga kemudian hanya tinggal 700 yang ikut perang. Dan dengan 700 pasukan itu Allah sudah sempat mengaruniai kemenangan karena ada strategi yang luar biasa yang diatur oleh Rasulullah. Ada yang dibagi dalam 2 titik. Ada tim pemanah di salah satu bukit, sedangkan yang lain berkumpul bersama Rasulullah. Tetapi kisah kemenangan ini tidak bertahan lama karena ada godaan. Begitu peperangan seakan-akan kita sudah menang, tapi kemudian tim pemanah ini, menurut kisahnya, itu kemudian tergoda untuk mengambil ghanimah, harta pampasan perang. Nah, inilah kemudian titik lemah yang dimanfaatkan oleh pasukan Quraisy yang menyerang Rasulullah, sehingga posisi tim pemanah yang sebenarnya strategis ini digunakan untuk kemudian melawan kembali Rasulullah, dan disitulah banyak syuhada Muslim yang meninggal. Kalau saya tidak salah, dari 700 orang itu sekitar 70 syuhada Muslim yang meninggal. Salah satunya adalah Hamzah. Dan dalam kisah Muslim ini kemudian kita mengenal Hamzah ini dibunuh, kemudian ditombak hatinya, dan hatinya dimakan oleh orang musyrik Quraisy.
Naudzubillah subhanallah. Dan inilah yang kemudian membuat Rasulullah sangat-sangat sangat-sangat bersedih dan menjadikan momentum perang Uhud ini sebagai momentum yang luar biasa masuk dalam catatan perkembangan Islam pada saat itu. Karena ketika kita berjuang mempertahankan diri dari serangan Quraisy musyrik Mekah, tapi banyak yang kemudian kita punya catatan. Ya, inilah gambaran Jabal Uhud pada masa kini. Tentu ini menjadi sangat berbeda ketika sekitar 6 abad yang lalu Rasulullah tinggal dan kemudian pernah berperang di tempat ini. Tidak ada gedung-gedung yang sekarang sudah begitu ramai di kaki Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud ini adalah gunung berbatu yang berada di sebelah utara kota Madinah, yang sekaligus menjadi semacam tapal batas. Jadi Gunung Uhud ini juga menjadi batas tanah haram, sehingga setelah keluar dari Gunung Uhud ini sudah tidak lagi masuk dalam zona tanah haram. Panjang Gunung Uhud sendiri, kalau saya buat gambar begitu, dari ujung ke ujung itu 7 km. Wilayah yang mungkin kalau di wilayah lain relatif tidak terlalu besar, tapi ini adalah gunung terbesar yang berada di kawasan Madinah. Dan tempat ini sangat strategis sebagai sebuah benteng pertahanan perang pada saat itu, karena dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari Madinah ketika Rasulullah tinggal di Madinah, dan tentu saja kaum Quraisy, musyrik Quraisy itu kemudian dari arah sebelah sana itu kemudian melewati daerah sini, dan disinilah kemudian terjadi peperangan. Perang Uhud ini sekali lagi jumlahnya sebenarnya tidak seimbang. Kaum Quraisy Mekah yang menyerang Rasulullah itu jumlahnya 3.000 orang dengan peralatan dan persenjataan yang sangat lengkap. Dari sisi Rasulullah sendiri, karena pada saat itu terjadi perang Uhud ini terjadi pada sekitar tahun kedua atau ketiga Hijriyah begitu. Artinya memang bangunan masyarakat Muslim sendiri belum terlalu besar melihat dakwah Rasulullah yang belum begitu kuat kan. Jadi Rasulullah hanya bisa mengkonsolidasi 1.000 orang, dan itu pun 300 orang itu kemudian akhirnya membelot, sehingga Rasulullah dengan pasukan 700 orang melawan 3.000 orang yang kendaraannya super lengkap. Salah satu gambarannya menurut risalah, kaum musyrik Quraisy yang menyerang itu punya pasukan kavaleri berkuda kurang lebih 700 orang, sedangkan pasukan Rasulullah atau umatnya Rasulullah hanya 2 orang yang memakai kuda. Nah, ini gambarannya. Dan ada 2 bukit yang nanti saya akan coba naik ke salah satunya, yang menggambarkan di bukit yang strategis tempat berlindungnya para pemanah, dan di sisi lain Rasulullah di gunung yang sebelah sana, di gunung yang sebelah sana, sehingga kemudian ketika kemudian pasukan musyrik Quraisy lewat, dia menghadapi dua serangan, menghadapi pasukan Nabi Muhammad di lereng-lereng Gunung Uhud, tapi kemudian ada serangan panah dari bukit yang lain. Saya akan mencoba naik ke bukit yang lain itu, mumpung sudah lama juga kita tidak hiking kan. Terakhir saya naik Rinjani sudah hampir 1 tahun yang lalu.
Sekarang kita naik gunung lah di Madinah ini. Ini yang akan saya naiki. Ini ada bukit atau gunung kecil gitu ya. Ini yang saya lupa namanya, tapi inilah tempat para pemanah-pemanah Rasulullah ketika perang Uhud, dan yang membuat kaum muslimin itu kemudian menjadi menang. Saya akan naik di sini, insya Allah sih kuat ya, karena ada juga banyak juga orang yang naik dari ujung-ujung tuh. Saya akan lihat, dan yang sangat terkenal di Jabal Uhud ini atau di Gunung Uhud ini adalah ada 70 syuhada perang Uhud yang meninggal dan dimakamkan di gunung ini, sehingga Rasulullah sendiri menyarankan, mensunahkan untuk kemudian kita hadir di atau menziarahi pahlawan Uhud ini. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tidak terlalu, batunya keren sekali ini, padas. Aduh. Tidak sesulit mendaki Semeru memang, tapi ya apapun yang namanya mendaki tetap perlu perjuangan. Insyaallah. Kita sudah di puncak bukit yang menjadi tempat persembunyian para pemanah Rasulullah. Jadi itu saya tadi naik bukit sini, ternyata ramai sekali, ada ratusan orang. Ada masjid sangat besar di dekat makam para syuhada Uhud ini. Oh, inilah Gunung Uhud dari pertunjuk dari pemandangan sisi yang lain. Saya sekarang di sebuah bukit. Ada yang bilang, jadi saya tanya beda orang-orang lokal katanya Jabal Rahmah, tapi saya agak ragu ya. Yang jelas ini adalah sebuah bukit, tempat kurang lebih 50 pemanah Rasulullah menempati ketika perang Uhud, dan Rasulullah berada di bukit sebelah sana itu. Untuk melindungi Rasulullah, pemanah-pemanahnya taruh sini. Nah, saya ingin sampaikan saja, itu di belakang saya itu adalah Masjid Syuhada untuk menghormati 70 syuhada yang meninggal. Salah satunya adalah Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, sepupu Rasulullah yang tewas terbunuh, bahkan sekali lagi ditompak hatinya dan bagian dari hatinya dimakan sama musyrik Quraisy yang bernama Hindun kalau tidak salah. Insyaallah. Sehingga Rasulullah sangat bersedih, dan karena kesedihannya itulah kemudian Rasulullah mengabadikan sebuah perintah untuk kemudian hadir di atau menziarahi 70 syuhada Uhud ini. Jadi itu masjid syuhadanya, dan yang kotak 4 itu adalah tempat dimakamkan 70 syuhada Uhud yang meninggal. Saya tunjukkan latarnya kalau dari ketinggian. Jadi sekarang udah dibangun luar biasa, udah menjadi kota tersendiri.
Insya Allah sudah sangat luas. Disinilah Rasulullah pernah berjuang luar biasa mempertahankan Islam, sehingga kemudian menjadi anutan kita semua. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya sudah turun. Di bawah itu adalah bukit yang tempat 50 pemanah pada perang Uhud, dan saya sekarang akan menuju ke makam syuhada Uhud yang ada di depan masjid Masjid Syuhada namanya. Ya, inilah Masjid Syuhada yang sangat terkenal itu, yang dibangun untuk menghormati syuhada-syuhada Uhud, sekaligus berfungsi sebagai tempat untuk beribadah bagi peziarah-peziarah yang menziarahi syuhada-syuhada Uhud. Nah, jarak antara masjid dengan makom syuhada tidak terlalu jauh, kurang lebih hanya 100 meter. Dan inilah gambaran syuhada ini, syuhada Uhud ya. Jadi dibatasi oleh pagar setinggi kurang lebih 3 meter untuk membatasi dan untuk menunjukkan saja. Khusus makam di sini memang disarankan untuk kemudian dikunjungi untuk mengenang perjuangan luar biasa syuhada-syuhada. Dan makamnya itu, saudara sekalian, itu dijajar menjadi satu. Assalamualaikum ya Fikul. Assalamualaikum ya Fikul. Assalamualaikum ya Fikul. Itulah makam syuhada yang berada di tengah lapang ditimbun batu-batu. Masya Allah. Assalamualaikum ya Hamzah. Assalamualaikum ya Fikul. Ujung Gunung Uhud ya tepatnya. Tinggi, bercadas dan kering tentu saja. Tidak ada tumbuhan yang tumbuh. Insya Allah. Sekarang udah jadi kota. Dan inilah Masjid Syuhada yang terkenal di latar belakangi Gunung Uhud, tempat perang Rasulullah. Dan ini yang sebelah ini kecil ini adalah bukit tempat para pemanah. Oke, gunung tempat para pemanah zaman Rasulullah, lumayan tinggi ya. Dan alhamdulillah saya pernah tadi sudah di atas di sana tuh. Ya, saudara sekalian, kita akan meninggalkan wilayah lembah Uhud. Tempat inilah yang tempat saya berdiri menjadi tempat peperangan Uhud, karena di sebelah kiri saya itu adalah 50 pemanah Rasulullah yang ditempatkan di sana, sedangkan di sisi kiri saya itu adalah, di belakang saya itu adalah tempat Bukit Uhud, tempat perang itu terjadi. Dan di lembah inilah saya kira insyaallah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di lembah inilah saya kira rangkaian peperangan itu kemudian terjadi. Terima kasih. Saya kira demikian sebagai ruang pembelajaran buat kita semua.
saya akan melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.